Guys, welcome to series Real People, Real Problem. Jadi hari ini kita nggak fokus ke Coach David sebagai nutritional therapist, kali ini kita fokus ke Kak Vero. Jadi disclaimer ya, Kak Vero ini dia bukan public figure, bukan professional speaker, itu mama tulen, nggak pinter gombal. Terus hari ini dia akan share, jadi disclaimer juga, nggak ada endorse brand, nama klinik, nama dokter, atau whatever. Jadi fokusnya hari ini untuk sharing dan kasih ilmu ya. Oke. Jadi basically ini ceritanya, karena saya ngeliat nih ada mami-mami yang pada curhat ya. Kalau punya anak, itu nggak sekedar kayak anjing kucing, punya anak jebrot, sudah selesai gitu ya. Jadi punya anak itu perlu family planning ya guys. Nggak cuma sekedar setelah married kapan, terus bikin anak karena tekanan hidup. Ya, itu perlu family planning. Nah, supaya mendengarkan ini, juga tidak takut mau punya anak, tapi supaya kalian tahu kalau couple-couple mau punya anak itu ada beberapa persiapan yang harus disiapkan ya. Dalam hal ini seputar nutrisi dan kesehatan mami sama baby. Nah, mungkin supaya langsung to the point aja. Nah, Kak Vero, introduction-nya ke nutrition therapist ini ceritanya gimana? Terus keluhanmu memangnya apa? Saya kelihatannya mukamu ini glowing padahal sudah punya anak. Woi. Eh, untuk yang kenal sama dari David sendiri kan, itu dari awal tuh karena pertamanya keluarnya bukan tentang ASI, bukan. Tapi keluar pertama itu justru karena ya ini baru pertama kali aku juga share ke publik ya ibaratnya. Karena sebenarnya yang tahu cuman orang-orang terdekatku aja, cuman keluarga aja. Aku sebenarnya ada autoimun. Aku ada ITP. Jadi ITP itu apa? Itu sebenarnya di trombosit. Kita kelemahannya, aku kena ITP. Jadi trombositku nggak normal. Trombositku nggak normal. Kalau normal orang normal kan 150.000 tuh. Kalau di aku 70.000 itu udah puji Tuhan. Jadi pertama kali kenal dari Ko David itu karena aku ada ITP. ITP yang udah aku idap ini selama udah mulai dari kecil, udah dari umur 6 tahun. 6 tahun waktu pertama kali ketahuan itu pun karena trombositku 12.000. Trombositku udah 12.000 di saat umur 6 tahun itu. Mungkin Pernah suara agak keras dikit ya, soalnya kelihatannya agak gema. Oke. Pernah Nah, ke 3.000. Pernah 3.000 juga di waktu kecil itu. Kemudian ya dari pengobatan dari orang tua juga udah sangat amat berusaha bawa aku untuk ke alternatif, dari alternatif mau sampai medis, dari makanan apapun yang katanya orang bisa untuk naikkan trombosit itu juga udah dilaluin. Bahkan kayak ya obat ya pokoknya dari alternatif ya obat-obat herbal, terus mau yang katanya kalau jambu merah itu bisa untuk naikin trombosit kan, itu udah berkilo-kilo, nggak tahu udah sampai berapa kilo. kilo. Kemudian kemudian kita apa namanya akhirnya kan ya udah struggle gitu terus ya, tapi nggak ya bagi Vero sendiri sih nggak masalah ya, maksudnya ya thanks gak Tuhan nggak kasih yang parah gitu ya. Kalau mungkin dibandingin dengan orang-orang autoimun yang lain mungkin bisa lebih parah, tapi ya Vero cuman ngalamin ya mimisan sering, lebam-lebam kayak gitu gitulah. Kemudian mau nikah sebelum nikah itu orang tua masih sempet bukan orang tua masih berusaha untuk menyembuhkan, karena kan next kalau menikah ada plan untuk mau punya anak ya. Kita kan takutnya kalau nanti di anak gimana gitu kan, selama prosesnya juga gimana, itu kan juga jadi pertimbangan. Dibawalah saya untuk ke dokter gitu ya, ke dokter darah yang terkenal lah ya di Surabaya. Ya nggak ada apa-apa ya waktu itu, nggak dapet ya, nggak berhasil gitulah, di saya nggak berhasil. Terus akhirnya sudah menikah ya dengan kondisi masih ITP pasti. Kemudian kenal lah Ko David kan, dikenalin sama Aiku. Terus dikenalin sama Ko David, ya udah terus. Cuman waktu itu nggak mau sembuh, bukan gimana ya, udah gimana ya, udah ya udah gitu loh. Cuman pola pikirnya adalah mau maintain kesehatan, ya kan, nggak mau untuk jadi lebih parah gitu. Udah nih terus akhirnya ketemu sama Ko David, dikasih kan suplemen yang inilah ya, yang ya bagus lah pokoknya. Yang waktu itu kan juga nikah tahun 2019, kenal sama Ko David juga ya di tahun itu 2019 kayaknya. Terus nggak salah kan nggak lama COVID tahun 2020. Nah, karena tujuannya adalah maintain, jadi waktu COVID yang tinggi-tingginya itu juga nggak kena. Waktu itu memang Vero sendiri udah Vero sendiri juga ini kan kerja kantor, dimana kalau kerja kantor itu samping kanan kiri depan sama belakang off karena ternyata mereka COVID.
Jadi kayak single fighter gitu, Vero. Jadi ya karena suplemen dari Ko David juga itu sangat-sangat bantu. Jadi COVID Vero itu saat program anaknya atau lagi hamil? hmm, kita nggak sejujurnya nggak program hamil juga sih Ko waktu itu. Oke. Cuma kan benar-benar mau maintain tentang ITP-nya kan, autoimunnya ini. Nah, terus apa namanya nggak kena COVID waktu itu kan. Sampai akhirnya di tengah-tengah jalan ya Tuhan kasih berkat ya kan hamil. Taunya ternyata hamil di bulan Agustus kayaknya tahun 2019. Tahun 2020 sih, sorry. Agustus 2020 udah tahu kan kalau hamil. Terus habis gitu ya itu selama hamil ternyata ada kista. Jadi waktu awal-awal hamil ke Objin, oh ya ini saya Vero pergi ke ini dokter veto maternal karena kan anggapannya waktu itu merasa kayak ada special case. Takutnya ada dokter maksudnya Objin juga nggak berani kan ibaratnya. Nah terus sudah ke veto maternal, waktu itu ke veto maternal ketemu tuh kalau ada kista. Kistanya cukup besar, 8 cm waktu itu. Terus nggak ketahuan kan, juga nggak kerasa nyeri, nggak ada apa. Pokoknya selama itu nggak ada kerasaan apa-apa. Terus kemudian ada kista 8 cm, terus ada lagi. Selama hamil itu juga gampang sekali flek. Ya, mungkin karena ITP-nya ya. Karena trombosit juga nggak normal. Kemudian tapi waktu hamil itu pun ini ya apa namanya tetap minum suplemen rutin. Waktu itu pun kan Ko David juga sempat info ke Vero ya, semoga nggak nurun. Ibaratnya kan kita nggak mau kan nurun ke anak. Nah terus ada kista itu pun juga Ko David sih support infonya sih ya nggak usah dipikirin waktu itu, nggak usah dibawa stres, didoain aja. Tapi ya itu kan sambil tetap harus maintain suplemennya itu. Paling nggak kan maksudnya supaya nggak tambah buruk ya, nggak tambah parah. Kemudian di week 9 sampai 11 juga didiagnosa sama dokter preeklamsia waktu week 19 diagnosa. Itu karena ke veto maternal ya. Jadi mungkin dia kalau dokter veto maternal kan bisa detect gitu loh, maksudnya bisa diagnosa kan. Kemudian ya udah dokter itu info ke Vero untuk minta minum kalsium. Minum kalsium itu butuhnya 1.800 mg tiap hari. Setiap hari nggak boleh bolong, dan Vero ditambahin obat jantung kalau nggak salah waktu itu. Terus ya ditambah dengan yang suplemennya itu kan. Ya udah kemudian akhirnya melahirkan nih. Mau melahirkan ya kan. Mau melahirkan itu pun Vero juga berusaha untuk normal di saat itu. Ya kan, udah diinduksi apa segala macam. Ternyata bukaan nggak nambah-nambah. Ya udah akhirnya diputusin sesar. Tapi sebelum itu memang sudah disiapin, dokter memang sudah persiapan yang terjelek. Kalau yang terjelek nggak bisa kan harus mau nggak mau sesar. Nah waktu itu sesar trombosit di angka 70.000. Oke. Trombosit di angka 70.000. Tapi dokter juga info kalau nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa dengan trombosit yang segitu, nggak apa-apa. Yang penting pembekuan darahnya normal. Puji Tuhan pembekuan darah normal meskipun trombosit 70.000 ya. Oke, akhirnya karena pembukaan juga nggak tambah-tambah, waktu itu sudah diinduksi juga nggak tambah, dan kondisi anak di dalam juga udah nggak baik, udah lemah jantungnya. Jadi mau nggak mau keputusan sesar. Sesar, puji Tuhan sesar lancar, nggak bleeding sama sekali, tidak ada ini ya transfusi darah juga tidak ada, seperti normal pada umumnya. Kemudian ya waktu ketemu anak pun juga saya udah merasa sih, Vero udah merasa wah ini ada something wrong sama anak. Waktu ketemu pertama kali. Ya udah terus akhirnya karena dokter anak juga Vero harus cerita dong kalau Vero ada special case kan ibaratnya. Ya dokter anak akhirnya kasih ini ya, harus tes ini itu waktu itu. Ya waktu pertama kali pun anak dicek darah langsung kok kalau nggak salah, atau mau keluar rumah sakit sih, mau Vero bawa keluar rumah sakit itu trombositnya dia 75.000. Oke. Dokter anak waktu itu masih boleh ngizinin anak ikut pulang masih boleh. Terus kemudian 3 hari karena anak juga kuning, ada kuning, dicoba cek di bilirubin waktu itu. Bilirubin ternyata tinggi tuh, kalau nggak salah bilirubinnya berapa belas gitu, kuning kan.
dan ketambahan trousitnya juga tambah turun dari 75 jadi 73. Jadi 73.000 waktu itu. Tapi Vero pun setelah melahirkan, yaitu Vero ini ya tetap minum rutin suplemen untuk maintain itu. Karena apalagi mau nyusuin kan, waktu itu udah tekad bulat, wah ini harus nyusuin, maksudnya gitu loh, mau nyusuin 2 tahun lah minim waktu itu. Terus akhirnya kan dokter anak juga lihat ya oke lah, maksudnya coba sih kamu anak di waktu itu diagnosanya naid kalau nggak salah, neonatal apa gitulah. Intinya itu sebenarnya mungkin karena kan masih newborn gitu loh, jadi tiap bulan selama 6 bulan dia harus cek darah, pengen tahu kan supaya tahu kalau dia kena Vero apa enggak, nurun di Vero apa enggak. Ya. Ternyata puji Tuhan di bulan kedua, bulan pertama aja sih, udah umur 1 bulan udah naik, udah 100.000 sekian, bahkan mengalahkan Vero kan ibaratnya trombositnya. Dokter anak udah bilang stop, nggak usah ini lagi, nggak usah cek darah lagi, karena maksudnya udah dia kan udah produksi sendiri ya mungkin ya, karena kan ikut produksinya Vero kan ibaratnya kan seperti itu. Ya udah terus ya normal. Oke, terus nah ya ini kita kembali lagi yang nyusuin. Nah waktu nyusuin itu awal-awal ya struggle banget sih. Real people, real problem beneran. Jadi benar-benar. Kenapa? Ada baby blues gitu? Puji Tuhan baby blues enggak. Baby blues enggak, tapi yang namanya nyusuin itu perjuangan. Perjuangannya itu sempet yang apa ya, puting lecet, udah mau kerasa, aduh udah wis nggak karuan ceritanya. Oh ya, juga sebenarnya mungkin ya, Vero juga sampai ini sih, menebak-nebak gitu ya. Si anak ini waktu kuning, itu karena dia ada trombosit nggak normal kan, itu dia ini, cuman bisa disinar pakai 1 lampu waktu itu, 1 sinar, nggak boleh langsung 2. Nggak seperti anak pada umumnya ya, bayi pada umumnya. Kalau setahunya Vero, kalau bayi pada umumnya boleh disinar langsung 2. Jadi dia cuma butuh 1 kali 24 jam. Nah, sedangkan anaknya Vero butuh 2 kali 24 jam untuk disinar. Jadi selama 48 jam Vero nggak ketemu. Nah, di saat itu, waktu selama dari lahir sampai dia kuning, itu Vero sebenarnya nyusuin terus, di BF terus. Belum mompa. Mompa itu baru hari ke berapa ya? Hari keempat kayaknya. Hari keempat itu baru mompa. Nah, ya karena kuning itu, dan rumah sakit juga nggak mau kalau ada sufor, dan nggak bisa waktu itu kalau tidak memungkinkan kalau untuk harus Vero di BF langsung. Jadi mau nggak mau harus belajar untuk mompa. Harus di ini ya, jadwalnya untuk mompa juga ini diatur. Kemudian akhirnya waktu selama kuning itu mompa terus. Nah, ini kejar-kejaran stok. Ya ngalamin untuk kejar-kejaran stok. Jadi rumah sakit cuman bilang, Ibu ini kantong ASI tinggal 1, Ibu kantong ASI tinggal 2, sedangkan anak sekali minum waktu itu sudah 80 cc kayaknya. Mungkin karena disinar ya, jadi lebih haus ya, lebih sering gitu. Kejar-kejaran, sedangkan waktu itu sekali mompa masih di 60 cc, kalau nggak salah. Di 40, 60, nggak cukup. Untuk dia sekali minum aja nggak cukup bahkan. Nah, kemudian ya itu kejar-kejaran stok, ya sambil ya percaya ya, maksudnya waktu itu kan ya butuh kuantitas, ibaratnya butuh jumlah, tapi bagi Vero kan juga merasa kualitasnya harus bagus. Nah kualitasnya itu ya pokoknya maintain nggak minum suplemen terus, minum suplemennya dari Koko itu terus ya kan. Kita maintain, Vero maintain terus, habis gitu ya itu waktu anak sudah akhirnya udah boleh ketemu, tetap mompa kan ya itu, tapi kan juga semakin di BF juga. Nah mungkin karena nggak biasa ya, cuman karena kalau Vero juga udah coba ke cek gitu ya, udah coba cek, katanya sih pelekatan waktu itu udah baik, udah bener katanya. Cuman kerasanya Vero tetap nggak enak gitu loh, maksudnya tetap nggak biasa kan, karena mungkin kan nggak biasa. Kemudian kerasa banget, puting itu sempat puting lecet, sempat. Jadi sempat yang kayak kerasa kebakar bahkan. Terus tapi berjuang untuk nggak minum obat penahan nyeri waktu itu, berjuang sempat untuk nggak minum. Kenapa? Suplemen gitu. Gimana? Selain suplemen, apakah sempat minum-minum yang lain-lain juga gitu kalau pas ada keluhan? Enggak, bener-bener cuma bergantung sama suplemen itu aja. Kalau pelancar ASI kan sekarang kan kadang ada yang kepingin supaya produksinya banyak gitu. Ya. Sekali pompa selama breastfeeding ini kan lumayan lama ya. Nah, untuk memaintain jumlahnya selain suplemen yang vitamin yang saya resepin, ada konsumsi yang lain-lain juga atau masukan dari orang-orang lain nggak? Suplemen tuh banyak. Maksudnya yang masukan dari orang lain tuh banyak untuk minum ini, minum itu. Cuman balik lagi, itu prinsip
prinsip sih kalau menurut saya, menurut Vero ya. Jadi Vero udah trust, karena Vero trust banget sama Ko David. Jadi untuk suplemen ya kualitas. Kalau Vero ngejarnya kualitas bukan kuantitas, gitu. Jadi ya akhirnya kan ya itu kok kualitas yang tak kejar kan. Memang Vero bukan tipe yang asinya bisa sampai donor asi nggak bisa. Terus nyimpen nyetok juga nggak bisa, karena ya anak juga kuat minum. Tapi Vero percaya kalau yang di ASI itu supply and demand kan. Ya, jadi semakin dirangsang ya juga sebenarnya kan semakin banyak. Jadi nggak sebenarnya kalau Vero sih pelancar ASI itu nggak pakai. Vero nggak pakai pelancar ASI. Jadi bener-bener cuman minum yang ini yang diresepin sama Koko. Itu suplemen. Terus karena ngejar kualitas juga kan. Terus ya akhirnya waktu itu ngapain ya? Udah yang sempet ya itu yang sempet pokoknya waktu awal-awal menyusui juga nggak selancar itu. Ya ada ini ya, ada masalahnya. Jadi ya itu yang puting lecet, kayak kerasa mau kebakar, terus ya itu tak lewatin. Terus mompa juga. Gimana kok? Saat breastfeeding, kan ini berapa lama ya sudah breastfeeding? Mulai dari newborn sampai sekarang. Sampai sekarang ini anak udah umur 2 tahun 9 bulan. Wah, oke. No support. No support sama sekali ya. Nah, itu kan kalau sampai 2 tahun lebih, otomatis kan itu juga selain ASI, ada saat di mana giginya pertumbuhan di bulan ke-6 sampai 8 gitu. Lah, pertumbuhan giginya aman kah? ASI-nya oke kah? Makan solidnya oke? Puji Tuhan semuanya aman. Jadi mau MPASI juga aman, mau MPASI aman, mau pertumbuhan gigi aman. Kalau ditanya, kalau tumbuh gigi digigitin nggak? Puji Tuhan nggak, karena anak bisa dibilangin ya. Meskipun dia masih belum bisa ngomong, belum apa, tapi kan dia denger. Jadi waktu itu sempat Vero juga harus ngomong, kalau kamu gigit, ini nanti nggak bisa nyusu loh. Terus beneran dia nggak gigit. Ya ada momen lah, dia pasti ada gigit, cuman gigitnya usil gitu loh. Jadi Vero udah tahu, wah ini kayaknya bakalan gigit, jadi dilepas dulu. Ya itu trik-triknya lah ya. Terus waktu itu pertumbuhan gigi anak juga aman, puji Tuhan aman. Ya karena kan Vero juga minum suplemen Mas Ian. Terus sempet, oh ya, tapi kok jujur ya, pengakuan dosa ini agak. Vero sempat nggak minum suplemennya Koko. Ada berapa ya? Setahun mungkin kayaknya. Oh, oke. Setahun kita ya, kayaknya Vero nggak minum suplemen. Ya adalah beberapa faktor yang akhirnya Vero juga nggak minum suplemennya dari Koko. Benar-benar stop. Vero minum suplemen yang lain. Nah, tapi selama 1 tahun itu parah, lebih memperparah, lebih turun ya kayaknya. Terutama di Vero rasanya. Di Vero rasanya, karena kan Vero juga ibaratnya kan aktif untuk menyusui kan, meskipun dia sudah makan, tapi tetap nyusu. Karena Vero juga nggak ada bantuan sufor, nggak ada bantuan ini kan, susu-susu yang lain. Nah, kerasanya gampang ini kok, sariawan waktu itu. Gampang sariawan, terus yang lebih parah, sempat gigi itu, tiba-tiba patah. Oh. Cuil. Kalau bahasa Jawanya cuil ya. Sempat cuil, tiba-tiba makan, padahal nggak keras loh, makan cuil, tiba-tiba cuil. Wah, ini udah mulai tanda-tanda. Terus anak juga waktu itu tiap bulan sakit, nyusu padahal nggak tak bawa kemana-mana anggapannya, ya kan? Terus ya itu dia gampang sakit, tiap bulan bisa sakit, batuk pilek atau pilek aja atau ya pokoknya gampang sakit waktu itu, tiap bulan. Kemudian ya udah akhirnya ya udah ini Vero pasti dokter anak juga waktu itu dokter anak waktu itu juga sempet warning. Kan saya Vero cerita kalau dok ini masih nyusu loh dok. Terus oh ya nggak apa-apa lanjutkan. Terus tapi saya bilang dok tapi saya nggak ada minum vitamin, nggak ada minum suplemen. Dokter anak langsung what gitu, nggak minum, ayo minum, harus minum. Ya mama Vero juga ini ya juga warning kan udah hampir kan ibaratnya kan udah hampir 2 tahun ya 2 tahun lebih lah nyusuin, terus ada sempet nggak minum suplemen, nggak ada minum tambahan, mau dapat nutrisi juga dari mana, sedangkan anak masih nyusu. Akhirnya kontak sama Koko lagi, tapi kontak dengan Koko ceritanya udah beda, bukan keluhan yang pertama.
udah keluarnya adalah, oh ini sariawanan. Gimana? Ya udah, terus akhirnya sama Koko diresepin lagi toh. Terus waktu itu juga nyesuaiin budget. Memang kan ya, maksudnya Vero ya juga udah bilang kalau budgetnya Vero segini. Sama Koko diaturin kan waktu itu. Ya, puji Tuhan, sejak minum suplemen itu, sampai detik ini bicara, nggak ada keluhan. Dan puji Tuhan, anak kan juga udah mulai sekolah ya. Anak udah mulai sekolah, ya di sekolah sih mereka ada yang sakit lah ya. Kadang gantian, namanya juga udah sekolah ya siap mental lah. Sebagai mama juga udah siap mental supaya nggak sakit. Ya akhirnya kan, maksudnya siap mental untuk sakit ya kan. Tapi kan kita berusaha untuk supaya dia nggak ketularan sakit. Ya udah. Terus ya karena suplemen itu sih bantu banget kalau menurut Vero. Bantu banget. Jadi dari segi Veronya sendiri kebantu, dari segi anak kebantu banget tambahan. Jadi selagi apa ada kesibukan lain kayak kerja atau gimana? Iya, Vero tetap ada kerja juga. Vero ada kerja. Terus ya anak kadang Vero titipin ke mama sih. Ya itu, tapi juga ini ya, apa namanya? Ya berarti kan ya itu bisa ya bisa kok tetap nyusuin. Okay, kalau pulang kerja itu tetap di BF. Kalau sekarang sih karena dia udah besar ya. Jadi terus Vero juga karena dia udah makan. Kalau Vero ini ya punya anggapan anak kita makan ya. Targetnya makan bukan minum susu. Jadi kayaknya kalau sekarang sih dia minum ASI, dia masih ASI di BF tuh demi kenyamanan sih. Tapi kalau bagi Vero ya udah sekalian kan nutrisi yang Vero minum juga cukup harusnya. Ya dia dapat. Si anak juga dapat gitu. Sip. Nah, itu secara overview ya guys ya, case-nya Kak Vero. Saya rangkum ya. Jadi basically kalau orang autoimun, apalagi yang kondisinya ITP itu kan di kualitas darah ya, di mana trombositnya itu kalau rendah, itu saat melahirkan itu resiko pendarahan guys. Karena darahnya nggak beku, lukanya nggak bisa tutup, apalagi sesar itu pasti buka. Ya. Betul. Jadi kadang tuh kalau lukanya nggak nutup-nutup, itu resiko ke mami sama babynya. Babynya satu, kalau dia kena turunan ITP, dianya juga nanti kulitnya nggak kembali ke warna normal. Terus mamanya juga kehabisan darah. Jadi mungkin Oke. Nah, itu yang tadi bilang itu beneran. Kalau ada trombositnya nggak normal, waktu itu yang tadi sempat Vero ada mention, wah ini ada yang nggak benar waktu pertama kali Vero ketemu sama anak. Nah itu dia memang di punggungnya sama agak di kepalanya, itu ada bintil-bintil merah. Jadi pembuluhnya dia pecah sebenarnya. Mungkin waktu itu juga mau cari jalan lahir, karena kan sempat diinduksi juga. Jadi dari anak sendiri juga ada resiko sebenarnya. Nah, ya itu kok. Ya. Betul. Mungkin kalau sama dokter ngelihatnya kan fokus ke bagaimana ini supaya bisa hamil, bagaimana supaya anaknya selamat. Kalau saya sebagai nutritional therapist itu ngelihat ITP itu sumber masalahnya, saya nggak fokus ke trombositnya, tapi sumbernya itu dari mana. Dan biasanya itu dari pencernaan, dan kalau ada masalah di pencernaan, biasanya penyerapan gizinya sudah bertahun-tahun keganggu. Makanya saya fokus ke nutrisi. Dan just info ya, tadi Kak Vero kan bilangnya pakai suplemen gitu. Saya disclaimer, itu bukan obat dewa ya. Suplemen yang saya kasih itu suplemen normal guys ya. Jadi kayak kalsium, multivitamin itu normal. Jadi sesuai standar Just Info, saya nggak kasih obat dewa. Terus dokter-dokter pada dasarnya itu kalau misalnya untuk ibu hamil seperti itu ya, itu biasa mereka pasti akan menyiapkan obat penguat rahim, terus multivitamin. Jadi sesuai standar itu saya masih bisa menyesuaikan. Cuman kan Vero sempat ngomong, nggak minum. Vero nggak minum. Dan waktu itu dokter Objin, ya si Objin itu juga ini loh, Vero juga open kan, yang ini yang Vero minum, setuju semua. Ya karena itu, ya itu bukan obat dewa itu, ya umum, karena umum bisa diterima gitu kan, bahkan untuk ibu hamil waktu itu. Yes. Gitu. Jadi just info ya, tapi kalau saya, karena Vero ini ada background, dia ada ITP, otomatis dia kalau mau melahirkan anak, dia perlu effort atau upaya ekstra, ya. Oleh karena itu, nutrisi yang saya resepkan, itu memang kandungan gizinya saya tinggikan, just info. Tapi selagi saya tinggikan, saya juga kasih nutrisi tambahan untuk sistem pencernaan supaya bisa menyerap nutrisi yang tinggi itu. Makanya kalau dokter itu biasa ngeresepin itu vitamin ala kadarnya, just info. Kalau secara medis, dokter kasih ala kadarnya, kadang multivitamin plus vitamin ekstra-ekstra kayak zat besi, asam folat, biasanya kan untuk itu. Nah, masalahnya kasih zat besi apakah membantu supaya trombositnya naik? Belum tentu untuk case-nya Vero ini, ya. Dan untuk case ITP ini, dulu Vero ini sampai, ya banyak pihak yang memang coba support dia, sampai ke orang pintar itu, sampai mau minum air apa itu. Ya, yeah. Air kencing ya.
Iya Ya. banyak lah pokoknya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ada case, ada mami-mami yang struggling. Kadang memang maksudnya baik, tapi ada bagusnya Anda pakai tuh telinga lebih banyak ketimbang mulut. Nggak usah kasih masukan terlalu banyak, dengerin aja keluh kesahnya itu membantu kok untuk mami-mami ya. Nah, Betul. setelah proses melahirkan, nah karena dia ada ITP, untungnya kan lukanya bisa ditutup. Tapi tetap Iya, uh, bulan pertama itu masa kritis di mana itu mesti cepat recovery-nya. Makanya multivitamin atau asupan gizi itu sangat penting, guys. Ya, dan memang kerasa biasa kan pejuang ASI kan fokusnya kan ke volume ya. Nah, betul. Ya, betul. biasanya dia kan misalnya bisa disimpan di kulkas berapa itu kayak pencapaian banget ya. Tapi Ya, yang saya tahu ya case-nya selain Kak Vero, itu meskipun sekali pompa bisa sampai setengah liter pun, tapi kalau maminya kurang gizi, yang ada itu cuman kalori ya. Cuman ya. ada kalori untuk mengenyangkan, tapi nggak ada gizinya. Dan Ya, biasanya baby itu umur 1 tahun ke bawah itu nggak boleh dikasih vitamin-vitamin ekstra, kecuali kalau ada kasus medis, jadi dia akan dikasih ya kayak probiotik atau apa dalam bentuk tetes ya. Gitu. Jadi mami kalau misalnya kerasa anaknya punya masalah dan masih ASI, bersyukurlah, mending maminya disehatkan, nanti babynya ikut betul, sehat. Jadi betul. Kak Vero ini merasa 1 tahun off suplemen, langsung keluar sariawan. Mungkin untuk orang normal sariawan itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada autoimun, sariawan itu sama giginya sampai ngikis, itu berarti ada gangguan di sistem pencernaan. Dan ingat autoimun itu sumber masalah di sistem pencernaan. Jadi kalau itu dibiarin, meskipun ASI, mami sama babynya bisa tambah nggak sehat gitu. Oleh karena itu, ya sebelum pas lagi mau hamil, mau program anak, budget mungkin agak ekstra ya. Tapi setelah melahirkan, terus anak juga nanti mau sekolah, terus masih bayar vaksin, Nah, belum lagi dokter terus menerus, itu duit ya guys. Jadi ada case di mana kalian perlu refinance, masa KPR rumah aja bisa refinance untuk rumah tangga nggak bisa refinance. Jadi kayak gitu itu memang saya sesuaikan. Yang penting nutrisi fondasinya itu cukup dan tidak membahayakan mami sama baby. Makanya setelah saya kasih vitamin normal, nah bedanya dengan vitamin saya sama orang lain itu bukan karena obat dewa juga ya. Basically gini, kalau di dunia medis, vitamin yang diresepkan itu rata-rata sintetis, jadi belum tentu dari sayur dan buah-buahan. Sedangkan yang kena autoimun, sebisa mungkin saya kasih yang senatural dan seorganik mungkin, supaya bisa diserap tubuh dan nggak membebani sistem pencernaan ya guys. Just info. Saya kasih ini bukan karena pro merek ini atau apa, bukan. Tapi memang karena kasus autoimun, saya harus kasih nutrisi yang selembut mungkin, yang bisa dicerna sama Vero. Ya, jadi itu paling nggak sudah saya luruskan. Nah, paling nggak nih Vero, uh, kan ini rencana mau diterusin sampai tahun ketiga nggak ini? ya itu makanya masih ya dokter dokteran anak terus Koko juga loh juga ada andil terusin ya tapi nggak tahu untuk saat ini sih kayaknya ya ini 2 tahun 9 bulan sih ya sambil cari cara sih gimana caranya untuk nyapih cari caranya untuk tapi ya gitu ini ya kan anak juga nggak minum sufor anak nggak minum sufor uh, UHT sama fresh milk pun kalau dia mau sering Hmm, intinya sediain tapi maksudnya mau minum susu nggak ya udah karena ya dia makan juga banter sih kok maksudnya dia makan ya itu karena bagi Vero makan tuh penting minum susu nggak makan tuh ya. penting ASI itu bonus puji Tuhan untuk saat ini maksudnya untuk sampai di umur sekarang ini kan ibaratnya kan minim kan katanya kalau menyusuin kan ASI kan 2 tahun Vero dikasih bonus 9 bulan untuk sampai saat ini ya itu iya bagi Vero cuman kayak merasa oh ASI-nya ya udahlah dia sekalian minum vitamin apa yang Vero minum gitu Sip. Jadi dan anak puji Tuhan berat berat anak juga normal maksudnya bukan normal ya sesuai ya dia sesuai terus kalau versinya dokter anak ini besar sih maksudnya udah kayak anak umur 3 tahun 4 tahun ya 3 tahun 4 tahun kayaknya dari tinggi hmm, gitu nggak gendut dia nggak gendut tapi pas gitu beratnya oke. naik kok tiap Nggak bulan minum apa-apa ya? Nggak minum vitamin suplemen apa-apa kan ya, Archie? enggak Nggak. Sip. pure dari suplemen ASI itu Oke, jadi teman-teman ya, just info, baby itu nggak selamanya mesti ASI terus, ada tahapannya.
Jadi saya kasih standar biasa mami-mami yang sibuk ya, itu ya 1 tahun ASI itu benarnya sudah oke. Bisa lebih dari itu bonus. Tapi setelah 1 tahun biasanya kan baby sudah tumbuh gigi, sudah mulai makan solid. Jadi seharusnya pelan-pelan transisi fokus ke makanan yang solid ya guys. Jangan sampai sumber nutrisinya cuma dari ASI. Karena kalau sampai lebih dari 2 tahun fokusnya ke lebih doyan ke susu dan ASI saja, itu bahaya ya guys. Meskipun ASInya bernutrisi. Karena ada urutan di mana umur 1 tahun ke atas, baby itu sudah bisa mulai mengunyah lebih banyak ketimbang minum. Ya, tapi Betul. kalau masih lepo, lapar, minum, it's okay. Tapi jangan jadikan itu sumber makanan yang paling penting kalorinya. Itu jangan dari susu. Nah, nanti umur 3 tahun ke atas, mulailah kalau memang mau introduce produk kesehatan, cari supaya pelan-pelan selain itu vitamin kunyah, mulai pelan-pelan ke yang bisa telan tablet. Ya, jadi itu ada urutannya nanti. Pertama baby kalau produk kesehatan tetes 1 tahun ke bawah, tapi 1 tahun ke atas mulai vitamin yang kunyah. Tapi jangan dikasih sirup atau yang gummy ya, itu Nah, gulanya tinggi banget. Ya, asal jadi buat ya kayak UHT atau fresh milk yang Vero kasih itu plain, nggak ada good rasa. point. Dan Vero juga nggak mau kasih permen, nggak kasih permen juga nggak kasih gitu. Sip. Ya, karena kalau ada mami-mami yang ngasih gitu supaya anaknya bisa doyan makan atau biar tambah gemuk, nanti resikonya justru nanti tantrum, emosi naik turun, dan bisa stunting ya guys. Oke? Ya, good. Nah, kira-kira ini kan Kak Vero sudah share lumayan banyak nih. Nah, sekarang kita tutup ya. Ada masukan atau pesan-pesan buat mami-mami sana nggak gitu? Uh, ya kalau Vero ya, dari Vero kan dari awal pun belum hamil juga udah masalah, ya kan. Sampai punya anak pun juga ibaratnya bermasalah, yaitu karena tadi yang struggle-struggle-nya udah tak ceritain dari awal. Sampai bahkan nyusuin sampai sekarang. Support dari orang sekitar itu penting pol. Termasuk dokter anak, rumah sakit, yes, orang sekitar lah pokoknya. Itu penting banget. Terus kalaupun sampai selama masa menyusui itu juga pasti ada masalah. Masalahnya juga mungkin masalah sendiri-sendiri ya. Setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Tapi percayalah, itu sangat amat sangat amat patut untuk diperjuangkan. Karena ibaratnya kalau dari Vero udah tak tanam dari waktu dia newborn sampai ya katakanlah umur 1 tahun ya. Puji Tuhan nggak ada sakit, kita nggak minta. Anak ya fokusnya ke anak sih kalau Vero ya. Maksudnya ya puji Tuhan nggak ada sakit ya. Setelah ya itu makanya Vero kalau ya itu nutrisi nggak cukup itu jadi anaknya juga ikut terdampak. Jadi seharusnya ya berjuang lah ini. Sip. Ya, untuk mami-mami di sana, sama untuk daddy-daddy juga ya. Ini saya mewakili daddy-daddy. Support group itu termasuk daddy ya. Nggak cuma Oh dokter betul. anak, Betul. sama orang tua ya. Daddy itu perlu ya. Mungkin untuk Kak Vero ini untungnya dia nggak kena baby blues karena support Puji Tuhan. groupnya benar membantu. Oke. Betul. Dari keluarga terdekat, suami itu bantu banget gitu. Ya. Oh, satu poin tambahan. Kalau Anda punya relasi yang baru melahirkan anak, kalau bisa 1 bulan pertama jangan terlalu gencar dijenguk dia ya. Kasih waktu untuk dia istirahat. Just info. Mending kasih makanan ketimbang Anda datang ngajak ngomong terus karena mereka benar-benar perlu tidur. Benar apa benar? Iya ya. Terus apalagi Ya. waktu itu kan Vero ini apa zamannya COVID ngelahirin, nggak terima, Untungnya nggak terima tamu. ya. Nah ini setelah COVID tolong ya just info buat orang-orang yang belum tahu supaya mami-mami ini baru melahirkan nggak baby blues. Salah satu caranya itu satu, jangan kasih masukan terlalu banyak. Dua, jangan kelamaan jenguknya. Kasih mereka waktu untuk istirahat atau mandi atau sikat gigi atau makan. Iya, iya. Ya, oke. Ini sudah cukup waktunya. Thank you sudah sharing. Yaitu, yang penting angpaunya, yes. Karena begitu punya anak, perlu baju, perlu tempat tidurnya, perlu produk-produk baby. Ya, suplemen atau vitamin itu penting kenapa? Karena kalau misalnya nutrisinya kurang ke dokter anak itu mahal dan antrinya lama. Apalagi Kak Vero ini juga sambil kerja ya. Iya. Jadi kalau misalnya masih ngantri di dokter lagi sambil kerja itu ngatur waktunya lumayan. Nah, ini yang komentar-komentar di IG Live-nya ini juga orang-orang nih, super sistemnya Vero nih, Betul. keren kan? Ya, Nggak ada jadi, nah, mereka nggak sampai Vero nggak bisa sampai sekarang. ya, nah guys, tapi nggak semua mami dapat fasilitas kayak Kak Vero ya. Jadi kalau memang kalian nggak ada support system atau apapun,
jangan sungkan-sungkan bisa japri di Instagram dari Coach David atau Kak Vero gitu. Jadi kita sendiri ada support group supaya ya tidak mencekik baby ataupun suami Anda. It's real guys, Oh ini iya nggak betul betul bercanda. betul betul. Iya. Ya. Jangan sampai baby Jadi, blues. yes. Jangan Jadi untuk blues. sementara itu, well done Kak Vero, sudah banyak sharing. Ini kok habis ngomong ampau langsung semuanya pada komentar. Mata tweetan semua. Yes. Oke, sementara saya tutup, poin-poinnya sudah cukup. Jadi kalau punya anak, itu ada yang namanya family planning. Setelah punya anak, jika family planningnya nggak sesuai dengan planning awal, ada saatnya Anda bisa refinance. Nah, itu perlu konsultasi. Carilah orang-orang yang bisa support ya. Untuk sementara, series ini saya tutup. Real people, real problem. Nanti kita jumpa lagi di topik selanjutnya. Oke? Ya. Ya. Thank you. Bye.